Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlia Salsadilah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan materi biologi. Materi yang saya jelaskan kali ini adalah tentang jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan ikat, penyokong atau penunjang, 3. Jaringan otot, 4. Jaringan saraf. Jaringan epitel, jaringan pelapis permukaan tubuh atau permukaan organ. Tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Berfungsi untuk proteksi, difusi, absorpsi, ekskresi, dan sekresi. Terdapat 3 bentuk, yaitu pipih, kubus, dan silindris. Berikut adalah gambar dari jaringan epitel. Jaringan epitel yang pertama ada epitel pipi selapis. Terdapat dinding alveolus paru-paru glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan pembuluh limfa. Berfungsi untuk melakukan proses difusi atau filtrasi. Berikut gambar dari epitel pipi selapis. Jaringan epitel yang kedua ada epitel pipi berselaput. Terdapat di epidermis kulit, rongga mulut, hidung, esofagus, vagina, dan uretra. Berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Berikut gambar dari epitel pipi berselaput. Jaringan epitel yang ketiga ada epitel kubus selapis. Terdapat di permukaan lensa mata dan retina, kelenjar ludah, ovarium, dan tubuli renalis. Berfungsi untuk sekresi, proteksi, dan absorpsi. Berikut adalah gambar dari epitel kubus selapis. Jaringan epitel yang keempat ada epitel kubus berlapis. Terdapat di kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium dalam masa pertumbuhan, dan 2 buah akar. Berperan dalam proses sekresi, ekskresi, dan sebagai pelindung atau proteksi. Berikut gambar dari epitel kubus berlapis. Jaringan epitel yang kelima ada epitel silindris selapis. Terdapat di dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, dan rahim. Berfungsi untuk absorpsi, sekresi, dan proteksi. Berikut gambar dari epitel silindris selapis. Jaringan epitel yang keenam ada epitel silindris berlapis. Berada pada lapisan konjungtiva, lapisan yang selalu basah, dinding dalam kelopak mata, kelenjar susu, faring-laring, dan uretra. Berfungsi dalam proses sekresi dan proteksi. Berikut gambar dari epitel silindris berlapis. Jaringan epitel yang ketujuh ada epitel silindris berlapis semu bersila. Terdapat di saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduk. Berfungsi untuk sekresi lendir, untuk menangkap kotoran yang masuk silianya, berfungsi untuk menghalus benda asing yang masuk dan menggerakkan ovum di oviduk. Berikut gambar dari epitel silindris berlapis semu bersila. Jaringan epitel yang terakhir ada epitel transisional. Terdapat di kantung kemih, uretra, dan peluis. Berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan. Berikut gambar dari epitel transisional. Jaringan hewan yang kedua ada jaringan ikat atau penyokong atau penunjang. Tersusun atas sel-sel tersebar di antaranya matriks dan ekstraseluler. Matriks tersebut bisa berupa cairan, benda kenyal seperti agar ataupun padatan serabut. Jaringan ikat yang pertama ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat yang tersusun atas serabut atau serat lebih banyak daripada sel-selnya. Serabut penyusunnya adalah serat kolagen sehingga bersifat padat atau kompak.
Terdapat pada tendon atau pengikat otot dan tulang, ligamen atau pengikat tulang, dan fascia atau pembungkus otot. Berikut gambar dari jaringan ikat padat. Jaringan ikat yang kedua ada jaringan ikat longgar, tersusun atas sel fibroblast, sel makrotoge, serabut kolagen, dan serabut elastis. Sel-selnya lebih banyak daripada serabut, sehingga jaringan ini bersifat lentur dan elastis. Terdapat pada mesenterium atau selaput pembungkus organ dalam perut, pembungkus organ-organ dalam, pembungkus, pembuluh darah, dan saraf. Berikut gambar dari jaringan ikat longgar. Yang ketiga ada jaringan adiposa atau lemak. Tersusun atas sel-sel lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh tetap hangat, serta sebagai bantalan pelindung organ. Jaringan lemak terdapat di bawah kulit dan melapisi organ-organ dalam. Berikut gambar dari jaringan adiposa atau lemak. Yang keempat ada jaringan darah. Berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan sampah metabolisme. Tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah terlarut, nutrisi, dan sampah metabolisme. Sel-selnya tersusun dari 1. Eritrosit, sel darah merah. 2. Leukosit, sel darah putih. 3. Trombosit, keping darah. Berikut gambar dari jaringan darah. Yang kelima ada jaringan tulang sejati. Berfungsi sebagai alat gerak, pelindung organ-organ dalam, dan menegakkan tubuh. Matriksnya tersusun atas serat kolagen, kalsium, fosfat, dan magnesium, sehingga bersifat keras dan padat. Jaringan tulang sejati tersusun secara konstan dengan seluruh halfers di pusatnya, dikelilingi oleh lamela dabisan osteosit. Berikut gambar dari jaringan tulang sejati. Yang keenam ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Terdiri dari sel-sel kondrosit, banyak secara kolagen, dan matriks yang tersusun atas kondroitin sulfat. Kolagen kondroitin sulfat dihasilkan oleh kondrosit. Berikut tabel dari jaringan tulang rawan atau kartilago. Hialin berwarna putih biru transparan, elastis berwarna kuning, fibrosa berwarna gelap atau keruh. Hialin serat dominan elastik, elastis serat dominan elastik, fibrosa serat dominan kolagen. Hialin elastisitas tinggi, elastis elastisitas tinggi, fibrosa elastisitas rendah. Hialin letaknya di sendi, saluran pernafasan, ujung tulang rusuk. Elastis letaknya di telinga dan laring epiglotis. Fibrosa letaknya di antara tulang belakang. Jaringan hewan yang ketiga ada jaringan otot. Berfungsi sebagai alat gerak aktif, melekat pada rangka. Terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut gambar dari jaringan otot. Berikut adalah tabel perbedaan otot-otot. Otot polos, strukturnya serat gelendong, inti 1 di tengah. Otot lurik, strukturnya serat berlarik, inti banyak di tepi. Otot jantung, strukturnya mirip otot lurik tetapi bercabang. Otot polos letaknya di organ-organ dalam, otot lurik letaknya di rangka, otot jantung letaknya di jantung. Otot polos cara kerjanya bekerja secara tak sadar, kerjanya lambat, teratur, tidak mudah lelah. Otot lurik cara kerjanya bekerja secara sadar, kerjanya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Otot jantung cara kerjanya bekerja secara tidak sadar, kerjanya lambat, teratur, tidak mudah lelah. Sekian dari saya.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.